Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemerintah akan memberikan keringanan kredit kepada pekerja informal seperti pengemudi ojek online, supir taksi, nelayan, dan pelaku UMKM yang terdampak corona atau COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan aturan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal dan pelaku UMKM. Untuk membahasnya, sudah bergabung dengan kami juru bicara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sekar Putri Jarot melalui sambungan Skype. Selamat malam, Bu Sekar. Selamat malam, Eva. Ya, Bu Sekar, apa saja kriteria pekerja informal yang akan mendapatkan keringanan kredit? Baik, sebelumnya saya memberikan latar belakangnya. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan stimulus dalam menghadapi dampak penyebaran COVID-19. Stimulus ini tujuannya untuk menopang sektor real, memberikan ruang gerak kepada sektor usaha yang menjadi debitur dari bank atau perusahaan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya karena usahanya memang terdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari penyebaran wabah COVID-19 ini. Stimulus ini juga di saat yang bersamaan juga memberikan ruang jasa keuangannya. Jadi memang prioritas dari debitur yang akan mendapatkan keringanan adalah debitur yang terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah 10 miliar. Terutama untuk kredit UMKM yang tadi itu termasuk untuk kredit kepada pekerja informal, kepada pekerja berpenghasilan harian, nelayan, ojek online, dan kredit kepada usaha mikro serta usaha kecil lainnya yang memang usaha terhadap penyebaran ini sehingga terpengaruh kemampuannya untuk membayar cicilan bunga atau pokok seperti itu, dan memang stimulus ini ditujukan kepada mereka yang memang benar-benar terdampak oleh COVID-19. Iya, untuk mereka yang benar-benar terdampak COVID-19, lalu seperti apa mekanisme pemberian keringanan kreditnya, Bu Sekar? Ya, stimulus ini dalam kerangka restrukturisasi. Apa restrukturisasi itu? Restrukturisasi adalah keringanan dalam pembayaran cicilan bunga dan pokok. Bentuknya bisa bermacam-macam, jadi ada yang bentuknya seperti penyesuaian pembayaran cicilan bunga atau pokok, perpanjangan waktu, atau hal-hal lain yang ditetapkan oleh bank atau leasing. Jangka waktunya maksimal untuk stimulus ini sampai dengan 1 tahun. Jadi memang baik bentuk ataupun jangka waktu dari keringanan ini akan sangat tergantung dari penilaian bank atau leasing terhadap kemampuan masing-masing debitur yang dinilai memang terdampak usahanya baik langsung atau tidak langsung dari wabah COVID-19 ini. Dan memang setelah direstrukturisasi, ini menjadi both ways untuk sisi dari industri jasa keuangannya, statusnya akan menjadi lancar. Karakter penilaiannya seperti apa nantinya? Baik, kami memang meminta untuk perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk memiliki pedoman internalnya dalam bagaimana mereka nanti menentukan mekanismenya ataupun cara mereka melakukan penilaian, dan juga bagaimana mereka menentukan kriteria dari debitur yang memang mereka katakan tetapkan sebagai terdampak. Dan ini cara dalam bagaimana mengajukan keringanannya. Debitur dapat mengajukan secara online, tidak perlu untuk datang ke kantor bank atau leasing secara tatap muka langsung, tidak perlu, tapi dapat melakukan secara online atau melalui kanal komunikasi resmi dari bank atau leasing tersebut, baik itu sepertinya website ataupun secara online, secara email, dan juga nanti permohonannya ini nanti akan diserahkan secara online, lalu akan dinilai, di-assess oleh bank atau leasing, dan nanti akan ditetapkan bagaimana bentuk restrukturisasi atau bentuk keringanan berdasarkan penilaian dari masing-masing bank atau leasing. Baik, tapi untuk menentukan berapa besar keringanannya akan seperti apa, Bu Sekar? Besar dari keringanan itu juga bagian dari bagaimana mereka nanti akan menentukan penilaiannya itu sendiri, Eva. Jadi memang akan dilihat dari profil usaha daripada debiturnya itu sendiri, dan juga akan dilihat dari kemampuan membayar. Tentunya ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana nanti pemulihan usahanya dan juga bagaimana perkembangan daripada COVID-19 ini dalam penanggulangannya. Baik, terima kasih juru bicara Otoritas Jasa Keuangan Sekar Putri Jarot sudah bergabung bersama kami di Top News.